أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada cerita yang sangat menarik, cerita yang luar biasa, yang menunjukkan apabila iman itu sudah masuk di dalam jiwa, di dalam hati, maka akan mewujudkan suatu sikap yang sangat kuat, sikap yang tidak ada tandingnya, sikap yang tidak ada sesuatu yang patut ditakuti dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap tunduk dan patuh secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya ini luar biasa, yaitu kisah tukang-tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Jadi saat itu Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir untuk nandingi Nabi Musa, karena Nabi Musa itu punya tongkat, dan tongkatnya itu dahsyat. Fir'aun rupanya agak kewalahan, maka Fir'aun mengundang tukang-tukang sihir dari seluruh penjuru negara, dan berdatanganlah tukang-tukang sihir itu. Tapi sebelum tukang-tukang sihir itu mengeluarkan kekuatannya, tukang-tukang sihir itu minta jaminan, yaitu dengan mengatakan, wahai baginda Fir'aun, kalau kami menang, apa yang kami dapatkan? Apakah kami dapat ganjaran, dapat upah yang besar? Kata Fir'aun, iya, kalian akan mendapatkan ganjaran yang besar, dan kalian innakum idan laminal muqarrabin, kalian akan menjadi orang-orang yang dekat denganku, orang kepercayaanku. Itulah janji Fir'aun. Maka tukang-tukang Fir'aun ini semangat sekali, dengan serta-merta kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa juga segera bertanya kepadanya, siapa ini yang duluan untuk memulai? Maka Nabi Musa mengatakan, alqu ma antum mulqun, silakan, lemparkanlah, lakukanlah apa yang kalian lakukan. Maka tukang-tukang sihir itu melemparkan tali-talinya, dan banyak tali itu. Tukang sihir itu bukan satu, banyak sekali. Dan tali-tali itu berubah menjadi ular, ular yang menyalat, menjilat-jilat. Semuanya ngeri, termasuk sebenarnya Nabi Musa dan Nabi Harun juga sesaat terperanjat, ada perasaan takut. Ya, karena siapa yang tidak takut melihat ular? Bayangkan, kalau tiba-tiba dari atas jatuh ular, gimana kira-kira? Hah? Lompat semua kan? Ya, manusiawi itu. Jangankan yang ibu-ibu, bapak juga iya. Mungkin Pak Buyung itu langsung yang duluan mungkin kabur kalau ada ular. Terperanjat. Maka Allah ingatkan, wahai Musa, jangan takut, kamu punya tongkat, maka segera lemparkan tongkatmu itu. Maka fa'alqa Musa 'asahu, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan kemudian dengan perlahan-lahan, disebutkan di dalam kisah itu, menjadi ular yang besar. Tapi ular ini dikeroyok oleh ular-ular yang kecil. Jadi dalam pertandingan itu, ular yang besar ini, ular Nabi Musa ini kalah karena dikeroyok kan. Tapi ternyata dengan perlahan-lahan, santai rupanya, satu persatu ditelan, satu persatu ditelan, satu persatu ditelan, hingga semuanya habis. Semuanya habis
dan ditarik oleh Nabi Musa. Bapak dan saudara-saudara sekalian, menyaksikan kenyataan itu, tukang-tukang sihir tersebut dengan serta-merta faulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu menyungkur dan sujud. Sujud seraya berkata, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa, Tuhan yang diserukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi tukang-tukang sihir itu menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dan mengetahui itu, tentu saja Fir'aun langsung kemudian marah besar. Qal amantum lahu qabla an adzan lakum. Kalian beriman, kalian percaya dengan Musa padahal belum aku izinkan. Kira-kira kalian datang ke sini aku undang. Loh, sekarang kamu percaya dengan Musa dan menjadi pengikut Nabi Musa, lalu kemudian kamu percaya ada Tuhan selain aku. Kan Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ternyata tukang-tukang sihir ini berbalik berapa derajat kira-kira? Berapa derajat? 190 derajat. Ya, dari kafir langsung tiba-tiba beriman. Dari ingkar kepada Allah tiba-tiba beriman kepada Allah. Dari orang yang awalnya ingin mendapatkan upah, tiba-tiba sekarang gak peduli dengan upah itu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun mengancam, kalau kalian masih tetap beriman, jadi beriman kepada Musa, beriman kepada Tuhan yang diserukan oleh Musa, maka tentu kalian bakal aku potong-potong, akan aku salib. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Jadi dipotong dengan silap. Kalau tangan kanannya dipotong, maka kaki kirinya yang dipotong dengan silap. Lalu kemudian dipaku di pohon-pohon kurma. Mendengar ancaman itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, tukang-tukang sihir itu mengatakan, qalu la dhair. Enggak apa-apa, kecil itu. Enggak apa-apa. Itu adalah bukan suatu kemudaratan yang berarti. Inna ila rabbina munqalibun. Sungguh aku betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertaubat kepada Allah, agar inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna, agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. An kunna awwalal mu'minin, dan kami berharap agar kami ini termasuk orang-orang yang awal beriman. Bapak dan saudara-saudara sekalian, singkat cerita, jadi tukang-tukang sihir ini beriman dan betul dipancung, disalib, dipaku di pohon-pohon kurma. Itulah keimanan ketika sudah masuk. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Andaikan kehilangan harta, benda dan seterusnya, maka itu bukan suatu masalah. Yang penting iman tetap ada di dalam hati sanubari. Dan seperti itu sebelumnya ada Masyitah yang direbus, termasuk istri Fir'aun sendiri, Asia, yang disiksa dan akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Mereka semuanya tetap tabah dan bersabar ketika keimanan betul-betul sudah menghunjam di dalam jiwa. Tidak apa-apa harta berkurang, tidak apa-apa kesehatan berkurang, bahkan tidak apa-apa nyawa melayang, selama iman masih tetap berada di hati, iman terhadap tetap berada di jiwa sanubari. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita semuanya, sehingga kita semuanya betul-betul beriman kepadanya dengan jelas, dengan bukti yang nyata, yaitu kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kita menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski kesehatan semakin hari semakin berkurang. Betul? Ada yang semakin hari kesehatannya bertambah? Ada yang semakin hari semakin muda? Tidak. Tidak ada. Orang itu semakin hari semakin tua. Orang itu semakin hari semakin kesehatannya berkurang. Pendengaran berkurang, penglihatan berkurang, tenaga juga semakin berkurang. Nafsu makan juga semakin berkurang. Tidak apa-apa. Semua itu berkurang. Yang penting iman tidak berkurang. Justru iman semakin bertambah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.